Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak, Ibu-ibu semuanya yang bisa hadir pada jamaah sholat tarawih, alhamdulillah kita sudah selesai menunaikan sholat tarawih hari ini. Kalau saya tidak salah, sholat tarawih itu hanya tinggal malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, tinggal 3 kali lagi. Ini perasaan kita berbeda-beda. Ada yang gelo kok cepet temen, ada yang mbok diundur lah yo. Ya ada loh yang minta diundur, mbok le bodoke dina Kamis wae lah. Ya aja dina Senin. Siapa? Ya penjual pakaian. Bukan termasuk Helena termasuk itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pernah menyampaikan pada Bapak dan Ibu adik-adik, kita itu boleh berbuat dosa, boleh berbuat maksiat, boleh berbuat durhaka, boleh berbuat apapun, dengan satu syarat, jangan dilakukan di antara 2 sholat. Kalau kita melakukan dosa di antara 2 sholat, maka itu larangan keras. Kalau di luar 2 sholat, itu dibolehkan. Mau berbuat maksiat, mau berbuat dosa silahkan. Itu artinya apa? Ada nggak waktu di antara waktu yang bukan di antara 2 sholat? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa demikian? Inilah rahasianya, bahwa mengapa orang yang berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya kebaikan, kalau tidak sholat tidak diterima perbuatan baiknya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa bunyi hadisnya saya lupa depannya, baini wa baina abdi as-shalah, yaitu bahwa jarak antara umatku dan orang kafir adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka siapa yang meninggalkan sholat, dia sudah dikatakan kufur pada Allah. Kufur dalam artian bisa diartikan kafir. Nah, ini yang juga menyebabkan kita pernah mendengar kalimah Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan manusia dan jin itu dicipta tidak ada kecuali hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah. Nah, tonggak ibadahnya dalam harian adalah sholat. Maka Bapak dan Ibu adik-adik sekalian, siapa yang sholatnya diterima oleh Allah, maka kriterianya dulu pernah kita pelajari. Yang pertama adalah tepat waktu, yang kedua berjamaah, yang pertama adalah tepat waktu, yang kedua wudu sempurna, yang ketiga adalah berjamaah, yang ketiga khusyuk, yang keempat tumakninah, yang kelima berzikir setelah sholat, yang keenam berdoa setelah sholat, yang ketujuh yang ketujuh adalah sholat qobliyah dan ba'diyah, yang kedelapan keselip. Yang mana tadi yang kedelapan? Ada 9 soalnya. Itu. Dan yang ke-9 adalah realisasi sholat. Sehingga saya pernah mengatakan, Ibu dan Bapak, adik-adik semuanya, bahwa yang namanya sholat isya, itu kita belum selesai nih sholat isya.
diisi antara isya sampai subuh dengan perbuatan-perbuatan ibadah kita pada Allah. Maka salat tarawih tadi bagian dari pengamalan realisasi salat isya. Kemudian nanti kita makan, kemudian membaca basmalah, maka makan itu ibadah. Dan kita tidak melakukan perbuatan dosa sampai dengan waktu subuh. Sahur itu bagian dari ibadah kita. Dan selesainya sholat isya itu nanti kalau sudah dengar azan subuh. Subuh kemudian kita melaksanakan sholat subuh, dilaksanakan 8 kriteria. Yang ke-9 adalah tidak berbuat dosa, beribadah, berbuat baik, tidak marah dan lain sebagainya, sampai dengan kita dengar azan zuhur. Itulah sholat subuh. Nah, seberapa lama sholat duhur? Sholat duhur dari semenjak kurang lebih jam 12 sampai dengan kurang lebih jam 3. Di antara itu kita tidak berbuat salah, keliru, semuanya taat kepada Allah. Begitulah yang dimaksud dengan sholat adalah 24 jam. Maka sesungguhnya kita tidak pernah berhenti dari sholat. Maka semua yang kita lakukan adalah dalam bentuk sholat. Maka Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Artinya celakalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan hidup kita, perbuatan hidup yang tidak ditujukan kepada Allah, yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang yang kedua. Tadi saya mengatakan, kita pelajari tadi, sholat itu seumur hidup tidak pernah selesai. Kita selesai sholat itu sok nek wis linglung. Ada yang linglung enggak nih? Nek ngantuk ada, nek linglung enggak. Ibu-ibu ada yang ngantuk, Bu? Bu, ada yang ngantuk? Enggak ya, yang mesti enggak, mesti ngantuk orang jawab. Sing ngantuk mesti orang jawab. Nah, sholat itu 24 jam sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah. Ternyata Bapak dan Ibu, yang namanya siam itu juga seumur hidup. Kita siam ini kan seumur hidup. Siam ini kita selesai 3 hari yang akan datang? Bukan. Siamnya Ramadan 3 hari yang akan datang. Siamnya itu besok selesainya kalau sudah ada 1 Ramadan. Itu baru selesai kita siam. Artinya apa? Artinya kita ini diminta oleh Allah supaya setiap melakukan sesuatu ada hasilnya. Nah, hasil selama 1 bulan kita digembleng oleh Allah, itu realisasinya adalah setahun. Maka kemudian begitu kita selesai siam, datang Ramadan lagi. Begitu selesai Ramadan, kita teruskan siam sampai Sya'ban. Begitu dan seterusnya, maka orang boleh berbuat dosa selama bukan di antara Ramadan dan Ramadan. Kan gitu jadinya. Nah, itulah yang kemudian Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kenapa kok mesti mukhlis? Kenapa mesti total kita serahkan pada Allah? Karena di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi setan itu akan menghancurkan kita semuanya, akan menghiasi perbuatan-perbuatan maksiat. Dilalah nek perbuatan maksiat itu lebih menarik tinimbang perbuatan baik, gitu. Ya, ibu-ibu yang banyak merasakan ini, mbak-mbak juga merasakan, nek sing elek lebih menarik tinimbang sing apik, gitu. Ya, contoh yang paling mudah nglendengi wong. Nek nglendengi wong itu sesemangate pol. Tetapi kalau berbicara yang rada ilmiah sidik itu itu menengan kabeh. Ini ada kecenderungan begitu.
Dan kemudian Allah menutup ayat ini dengan mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Inilah kelemahan iblis, kelemahan syaitan, tidak mampu menggoda kita kalau kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan semua yang kita lakukan adalah dalam rangka pengabdian kita kepada Allah. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.